Jawa Timur merupakan sebuah miniatur Indonesia yang dihuni oleh beragam suku, keyakinan, dan budaya yang luar biasa kaya. Di tengah segala dinamika yang ada, harmoni dan kerukunan terbukti tetap kokoh. Saat ini, kita tidak hanya ingin mengagumi keberagaman itu, tetapi juga ingin mengulik resep rahasia dan kerja keras di balik layar yang dilakukan Bakes Bangpol dalam menjaga Jatim harmoni. Halo Sobat Jatim, hari ini saya berada di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur dalam seri spesial Kerja Kita Cerita Kita. Salah satu perangkat daerah yang berperan menjaga persatuan, mendeteksi potensi konflik, dan menumbuhkan semangat kebangsaan. Di balik tugas-tugas strategis itu, ada para ASN yang bekerja dengan tenang tetapi berdampak besar. Itulah yang akan kita kulik bersama di Kerja Kita Cerita Kita. Baik, telah hadir bersama saya di sini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur, Bapak Edi Supriyanto, SSTP MPSDM. Selamat malam Bapak, apa kabarnya? Selamat malam Mas, Sobat Jawa Timur. Alhamdulillah baik-baik semua, baik-baik saja. Terima kasih. Jadi alhamdulillah saya mengabdi sebagai ASN tepat kemarin 1 Oktober sudah 30 tahun. Tidak terasa ternyata sudah 30 tahun saya mengabdi sebagai ASN melayani masyarakat. Dan saya pernah melalui tugas-tugas mulai ketua RT sudah, ketua RW sudah, di kelurahan juga sudah, waktu itu di Kabupaten Bangkalan tahun 99 sampai 2002. Di kecamatan juga pernah. Setelah itu melanjutkan karir mutasi di Kota Batu. Waktu itu mempunyai tugas untuk memproses dari kota administratif Kota Batu menjadi Kota Batu. Sehingga dinamika kemarin tugas itu yang membuat saya belajar terkait dengan administrasi, juga termasuk lapangan, juga mengkonsolidasikan, mengkomunikasikan juga dengan pemerintah provinsi dan pusat. Setelah itu di Batu kami keliling juga di dinas, di bagian, di berbagai tempat tugas. Akhirnya tahun 2005 saya mutasi ke Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur juga mulai keliling-keliling juga. Tugas pertama di Biro Kepegawaian. Setelah itu mempunyai tugas mengawal, menyusun naskah akademik Hari Jadi Provinsi. Waktu itu dengan Prof. Amin Finkasdi, Prof. Wisnu. Jadi yaitu kami diuji kerja pagi siang malam sampai 3 bulan nggak pulang. Waktu itu memang belum nikah ya. Jadi ya tidur di kantor, pagi ketemu pagi, ke Jakarta, keliling cari data di berbagai tempat. Akhirnya terus dihadiahi waktu itu promosi ke Bakesbang Eselon 4. Eselon 4 ditarik lagi di Biro Pemerintahan, muter-muter di biro antar bagian, promosi lagi di Eselon 3 di Kesbang. Di Kesbang, sehingga saya itu lebih banyak bekerja waktu saya di Bakesbang Provinsi. Setelah itu sempat menjadi PLT, Kepala Dinas Pariwisata, sempat juga menjadi Kepala Bakorwil Madiun, sempat 1,5 tahun. Kembali lagi di Kesbang, kemarin sudah mendapatkan amanah menjadi penjabat wali kota Madiun. Jadi mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, badan, dinas, Bakorwil, wali kota sudah dilalui saya lalui semua, dan itu membentuk
saya untuk bekerja all out total untuk melayani masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Baik. Filosofi kerja apa sebenarnya yang Bapak pegang sampai detik ini, Pak? Tentunya saya tidak mulus seperti yang teman-teman bayangkan. Semuanya harus dengan banyak perjuangan dan itu membentuk saya. Sehingga saya selama ini mempunyai semangat di dalam diri saya selalu berkomitmen satu, saya harus berani mengambil keputusan. Terus saya harus bisa, karena apapun semuanya mesti ada tantangan, tapi saya harus bisa dan saya harus melewati masa-masa sulit yang ada di depan saya. Jadi kegagalan bagi saya adalah pengalaman membuat saya menjadi semakin matang. Kegagalan berkali-kali. Misalnya saya pernah waktu di SMA itu juga pernah mengalami kegagalan tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Ya karena emang lingkungan dan teman-teman, karena emang saya itu banyak bergaul. Saya mulai SMP itu teman saya banyak. Sebenarnya saya mulai SD itu selalu langganan ranking 1, mulai SD sampai SMP. Akhirnya di SMA karena banyak teman, pengaruh lingkungan, akhirnya nilai saya akan turun drastis, akhirnya saya tidak naik kelas. Setelah tidak naik kelas itulah menjadi penyemangat saya, di tekad saya tidak boleh tertinggal dengan teman-teman saya. Sehingga saya semangat, les, tambah kursus-kursus, dan alhamdulillah saya lulus SMA dengan ranking 1. Nom saya tertinggi waktu itu. Nah, disitulah saya mendapat kepercayaan diri bahwa ternyata tidak semuanya yang gagal, yang tertinggal itu akan mengalami kegagalan hidup. Berhenti di situ. Berhenti di situ tidak. Itu akan menjadi pelejut kita untuk semakin ngegas, memperbarui, menambah semangat untuk mengejar ketertinggalan tadi. Dari perjalanan hidup yang Bapak lewati, support sistemnya tetap mendukung Bapak hingga sampai saat ini. Kalau boleh tahu dulu SMA, SMP, SD-nya itu di mana, Pak? Saya SD SMP di Kabupaten Madiun, terutama di Desa Jatisari SD-nya, di Kecamatan Geger, termasuk di SMA juga di SMA 1 Geger Madiun, SMA 1 Geger Madiun, terus kuliah. Waktu itu juga gagal juga di tahun 94, saya daftar Akabri, gagal. Nah, kalau saya lulus mungkin letingnya beliau Pak Pangdam, Pak Kapolres Tabes, itu leting-leting saya, Pak Kapok Sahli Kodam 5, itu leting-leting saya. Setelah itu 95 saya daftar lagi Akabri. Terus bersamaan dengan STPDN yang sekarang jadi PDN. Akhirnya semuanya lulus, akhirnya saya memilih STPDN dan alhamdulillah lulus tahun 99. Nah, prosesnya panjang dan itu butuh kegigihan untuk bisa sampai sekarang. Iya, karena juga tadi Bapak melewati juga ada gagal dan itu ternyata malah memotivasi Bapak untuk berpacu lebih kuat sampai saat ini nggih Bapak. Nggih, bahkan saya pada saat menjadi ASN di Bangkalan, saya itu kalau Sabtu Minggu itu belanja di Jakarta, Bandung, Jakarta, kolaan baju. Karena waktu itu kerjakan sampai hari Jumat. Sehingga Jumat saya ke Jakarta untuk kulaan baju. Nanti datangnya Minggu, nanti saya pasang baju-baju itu di pasar-pasar di Bangkalan. Ya gitu. Setelah itu ya keuntungannya tipis sih, tapi itulah kegigihan saya supaya saya harus mendapatkan sesuatu tidak hanya sekedar materi, tapi adalah pengalaman dan menghadapi cobaan-cobaan hidup, karena kebutuhan itu ternyata tidak untuk hari ini juga, tapi untuk persiapan nanti di masa yang akan datang. Bapak, sosok yang paling menginspirasi Bapak soal pengabdian sebagai seorang saya itu dulu mulai kecil
punya cita-cita itu menjadi TNI. Sehingga saya di buku bimbingan karir saya waktu SMA, selalu saya tulis ingin jadi apa? Presiden. Ingin jadi apa? Presiden. Pengen sekolah di mana? Akapri. Itu di buku karir saya, bimbingan karir BK istilahnya. Akapri itu sekarang Akmil itu ya Pak? Iya, Akmil. Gitu. Tapi kan gagal lagi menjadi STBDN. Sehingga saya waktu itu yang sosok yang menjadi idola saya adalah karena waktu itu tentara muda yang ganteng, gagah, adalah Pak Prabowo waktu itu. Ini bukan karena Pak Prabowo sekarang presiden, enggak. Karena dari dulu saya melihat beliau ini, saya mengikuti perkembangan karir beliau. Bahkan pada saat beliau gagal, sempat beberapa kali mencalonkan, gagal itu seperti dalam kehidupan saya. Karena beberapa kali juga mengalami kegagalan. Tapi terus gigih, terus berani, terus bangun dan sebagainya. Di mindset saya selama ini bahwa saya harus banyak mimpi. Betul. Gitu lah, Pak. Mimpi, kalau saya sering mimpi, maka saya akan bangun. Kalau orang tidak pernah mimpi, maka dia akan terlelap sampai pagi. Tapi kalau saya bermimpi, pasti akan bangun, geragapan bahasa Jawanya. Artinya bangun itu adalah semangat atau ikhtiar untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Sehingga walaupun saya beberapa kali gagal, saya akan terus bangun, saya akan terus berikhtiar untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya. Ini terinspirasi oleh Pak Prabowo, walaupun berkali-kali juga gagal, tapi beliaunya tetap gigih membangun, dan alhamdulillah beliau menjadi presiden. Itu bukan karena beliaunya presiden, enggak, tapi karena saya memang dari dulu beliaunya menjadi pada saat menjadi brigjen, majen, menjadi adalah inspirasi saya pada saat itu masih di SMA. Di luar pekerjaan Pak, mungkin ada hobi atau aktivitas apa nih Pak Edi yang paling nikmati untuk melepas penat hari-harian itu? Karena memang hari itu pasti bertubi-tubi setiap hari datang kan Pak. Lah mungkin ada satu hobi atau apa yang bikin Bapak melepaskan penat kayak gitu Bapak? Sebelum masuk ke situ saya sampaikan bahwa begini, semua orang pasti mempunyai beban masing-masing. Ya. Kalau kita dikasih beban berlebih, dikasih tugas yang berlebih, kalau kita masukkan di otak, masukkan di pikiran, akan menjadi beban, maka akan menjadi sakit. Maka kalau saya saat ini, kalau dikasih tugas apapun, saya nikmati, saya laksanakan dengan serius, enjoy, tidak saya pikir berlebih. Karena itu akan menguras mental, menguras fisik dan psikis saya. Maka saya laksanakan aja, saya jalanin aja. Saya besok ke sana, tugas sana, berangkat saya. Walaupun saya ditugaskan sana, dipanggil lagi, saya datang. Karena bagi saya adalah loyalitas, semangat, keberanian, dan dedikasi itu menjadi melekat pada diri saya. Nah, untuk mengimbangi tugas-tugas yang begitu berat tadi, maka saya harus banyak teman. Gitu. Sehingga saya siapapun itu akan menjadi siapapun akan saya rangkul menjadi teman saya. Siapapun dia. TNI, polisi, mungkin kejaksaan, ASN, sipil, ormas, semuanya saya rangkul. Bahkan saya sekarang juga aktif di Ormas Al-Khidmah, ada di Kosgoro, dan sebagainya. Saya senang berorganisasi, pengen berteman. Karena semakin banyak teman, semakin banyak saudara, dan akan memudahkan tugas-tugas saya. Nah, di dalam karena pertemanan-pertemanan saya itu dengan TNI, polisi, maka juga mempengaruhi hobi saya. Gitu. Hobi saya selama ini, sebelum saya juga masuk di Bakasbang ya, dari dulu saya senang ngetrail. Sehingga di situ ada nerabas, ke gunung ke gunung, menikmati alam kita yang sungguh luar biasa, termasuk ngejip ke gunung-gunung. Kalau malam kita di alam terbuka bisa menikmati ngopi bersama teman-teman, menikmati suasana yang santai dan sebagainya. Itu membuat refresh pada saat mungkin pada saat libur Sabtu Minggu. Berikutnya juga karena saya teman-teman saya banyak TNI dan polisi, saya sekarang pada tambahan hobinya menembak, berlatih mungkin di TNI AU, kepolisian, TNI Darat, TNI AL.
Itu sekaligus untuk menambah pertemanan, juga melepas penat. Kalau begitu kita nembak duar masalah-masalah seolah-olah kayak ambiar ya Pak ya? Tiar kayak hilang. Langsung menguap gitu Pak. Iya. Karena di dalam tadi pertemuan kita nembak, ngetril, ngejip, itu juga di situ ada diskusi-diskusi yang ternyata di luar kita diskusi formal, diskusi non formal itu akan memunculkan ide-ide baru. Betul. Gitu, Pak. Nah, karena inspirasi itu datang dari mana aja. Nggak bisa kita, ayo keluarkan inspirasimu sekarang. Aduh, apa ini? Gitu Pak. Dan sekarang saya lagi menekuni belajar menjadi barista. Nah, iya, saya tadi masuk ke ruangan Bapak udah ini kelihatan. Sehingga saya kopi. Belajar tentang menyaduh kopi, di mix antara kopi robusta dengan arabica, kopi Jawa dengan kopi Sumatera, antara kopi impor, kopi baca mungkin dengan kopi arabica Indonesia dan sebagainya. Mulai belajar juga fixistik, belajar belajar tentang asal usul kopi dan sebagainya. Akhirnya itu menambah hiburan baru. Karena pada saat teman saya di sini, saya yang akan menyeduh sendiri, melayani sendiri, membuatkan kopi sebagai bentuk bahwa itu pertemanan kami dengan tamu-tamu saya yang ada di sini. Bapak semakin banyak teman, hobinya juga semakin banyak kayaknya Pak. Kayaknya begitu. Iya Harus begitu. Iya benar, luar biasa ini Pak. Sehingga leader itu tidak bisa harus satu bidang yang ditekuni. Semuanya harus kita pelajari karena ini bentuk semacam sarana untuk pertemanan kepada siapapun. Bapak, saya sangat penasaran banget ini dengan Bakes Bangpol, juga dengan tugas-tugas dari Ibu Gubernur. Mungkin habis ini kita akan beralih ke topik tentang Bakes Bangpol, Bapak. Karena tadi kita sudah mendengar cerita Bapak, perjalanan hidup Bapak dari kecil sampai saat ini Bapak mengemban sebagai Kepala Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur. Baik, Pak Edi, tadi kita sudah ngobrolin tentang pribadi Pak Edi, sekarang kita masuk ke Bakes Bangpolnya Pak. Mungkin masyarakat sudah sering mendengar istilah Bakes Bangpol, tapi tidak semua paham apa itu artinya dan apa itu tugasnya Bapak. Jadi sesuai dengan undang-undang pemerintahan, ada tiga urusan. Yang pertama adalah urusan absolut, seperti pertahanan, hukum luar negeri, agama, termasuk juga moneter. Itu urusan pusat. Ada yang kedua adalah urusan konkuren. Itu adalah urusan seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan sebagainya, bla-bla, urusan bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Pemerintahan umum itu ya penanganan stabilitas, persatuan dan kesatuan bangsa, dan sebagainya, sehingga ini menjadi tugas full dari Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur. Di dalam pelaksanaan tugas itu, kita pure ada satu pasal kan di dalam undang-undang pemerintahan itu, pasal 25, tadi urusan pemerintahan umum itu pure dilaksanakan oleh Bakes Bangpol, dan juga tugas-tugas konkuren lain yang itu tidak dilaksanakan oleh badan dinas, maka dikoordinasikan oleh Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur. Bidang yang pertama adalah bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Di dalamnya mengurusi terkait dengan wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan, yaitu masalah suku-suku dan sebagainya tadi itu, bela negara, nasionalisme, itu ya dari hulu kita mensosialisasikan pada publik tentang ideologi Pancasila, bagaimana kita perlu rukun, kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan sebagainya. Itu harus tuntas dulu di publik, di SMA, di pondok pesantren, dengan berbagai inovasi-inovasi dalam sosialisasi tadi itu. Nah, yang bidang kedua adalah bidang politik dalam negeri. Nah, itu memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, pemilu kada, termasuk indeks demokrasi, pendidikan politik,
Itu tugas-tugas kepada saat pemilu ya kita memfasilitasi KPU, Bawaslu terkait dengan tahapan-tahapan pemilu. Kita juga terkait dengan administrasi partai politik. Kita juga ada kerjasama dengan partai politik dalam hal pendidikan politik pada masyarakat, pemilih pemula dan sebagainya. Itu politik dalam negeri. Yang bidang ketiga ini adalah yang agak banyak tupoksinya, yaitu bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan ormas. Jadi ketahanan ekonomi itu misalnya kita juga ikut mendeteksi terkait dengan harga-harga barang, mungkin inflasi dan sebagainya. Kita ikut mendeteksi yang nanti kita laporkan kepada gubernur atau dinas-dinas terkait. Ketahanan sosial mungkin stunting yang ini ternyata di kabupaten ini stuntingnya tinggi. Oh ini masyarakat miskin ekstrimnya tinggi. Oh ini banyak anak-anak yang tidak sekolah. Oh ini banyak anak-anak atau masyarakat yang kena penyakit. Kita deteksi fungsinya fungsi intelijen dan sebagainya, menggali data, menggali permasalahan dan kita laporkan kepada gubernur. Termasuk juga di situ di dalamnya ada pencegahan narkotika, bullying dan sebagainya, yang ing dan sebagainya, illegal logging dan sebagainya. Kita deteksi dengan TNI, polisi dan aparat intelijen. Apa permasalahan di situ dan sebagainya. Kita sebelum kejadian kita deteksi, kita reduksi supaya tidak meledak di publik. Gitu. Jadi di situ termasuk juga pembinaan kepada ormas. Ormas kita ada 13.000 lebih tingkat kabupaten kota. Ada ormas 1.300 tingkat provinsi. Itu yang harus kita bina supaya yang ideologinya di lain ideologi Pancasila kita rangkul. Kita ajak, supaya tidak jauh-jauh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Termasuk juga di situ ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, karena juga menangani agama, koordinasikan dengan Kementerian Agama, dengan apa dan sebagainya. Jadi sangat-sangat kompleks kegiatan di sini. Termasuk budaya, misalnya ada situs-situs ternyata banyak ditemukan rusak atau tidak terawat. Kita bisa menyampaikan kepada instansi atau dinas yang mengampu terkait supaya ini segera tertangani gitu. Yang bidang terakhir adalah bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Di dalamnya kami di situ sebagai sekretaris Komite Intelijen Daerah. Ketuanya adalah Kepala Binda. Yang di sini kami juga sekretariat Forum Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Jadi kita harus merangkul semuanya karena kita ini adalah kita harus mensukseskan tugas-tugas atau visi misi Gubernur Jawa Timur. Maka kita harus pintar-pintar untuk mengkomunikasikan dengan TNI, polisi, kejaksaan dan sebagainya supaya hubungan antara gubernur dengan para pimpinan-pimpinan daerah itu tetap terus harmonis di Jawa Timur. Sinergi. Nah, karena Jawa Timur ini adalah sentral gravity di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur itu luar biasa Jawa Timur, perkembangannya ekonomi, sosial, budaya itu terus luar biasa. Kita ini produksi beras tertinggi di Indonesia. Daging sapi, susu terbesar di Indonesia. Ikan terbesar di Indonesia. Terus juga dari 38 provinsi itu ada 28 provinsi lah yang kebutuhan dasar pokoknya itu adalah dari Jawa Timur. Maka Jawa Timur itu harus dijaga keamanannya. Nah, maka kalau Jawa Timur itu aman, insya Allah produksi ataupun distribusi ke provinsi-provinsi lain lancar. Dan ini juga menjadi stabilitas ekonomi, sosial, budaya di provinsi-provinsi lain. Jadi hingga Indonesia tetap aman, nyaman, dan kondusif. Jadi tidak hanya Jawa Timur ya. Tadi dropletnya bisa kemana-mana. Kalau batuk tadi luar biasa banget. Makanya tugas kita silent. Makanya saya ini terus merangkul Polda, Kodam, Kodaeral, Kejaksaan, Pengadilan, Ormas, semuanya harus saya milangkar bersatu semuanya.
Kita harus kuat, kita harus kompak. Jadi kalau ada permasalahan di lembaga instansi, permasalahannya apa saya datengin. Oh ini toh, nanti saya komunikasikan dengan ini dan sebagainya. Supaya karena apa? Semua permasalahan yang kita hadapi selama ini adalah karena komunikasi dan koordinasi. Betul. Tugas di dalamnya tadi yang bidang tadi ya, tadi Forkopimda, Kominda, pemantauan dan pengawasan orang asing. Kerjasama dengan imigrasi. Kita harus tahu orang asing di sini ada berapa, ada di mana saja, gitu. Termasuk pengungsi asing. Kita harus tahu. Yang ketiga adalah tadi pencegahan dan penanganan konflik sosial. Jadi di Jawa Timur ini laporan dari Polri itu kita ini mempunyai potensi konflik tertinggi di Indonesia. Tapi potensi tadi bisa kita redam karena komunikasi kita bersama-sama dengan TNI dan Polri, dengan Forkopimda dan Kominda. Sehingga potensi tadi tidak menjadi aksi. Yang berikutnya tadi, di dalam bidang tadi itu adalah pencegahan dan penanganan radikal teroris. Gitu loh, Pak. Jadi tugas kita ini sangat-sangat luar biasa sebenarnya. Lalu bagaimana cara Bapak sebagai Kepala Bages Bangpol ini untuk menyatukan tekad, menyatukan visi misi ini Bapak untuk kita tidak bisa sendiri, tentunya tetap arahan, petunjuk dan semuanya di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur ya. Perintah dan juga arahan-arahan beliau. Maka Bagesbang tidak bisa bekerja sendiri. Maka saya harus merangkul semua teman-teman kabupaten kota. Merangkul TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Intelijen, Ormas, semua kita rangkul. Maka di Kesbang ini tidak boleh ego, tidak boleh merasa kuat. Di Kesbang ini harus banyak teman. Semakin banyak teman, semakin banyak lembaga yang dirangkul, dikerjasamakan, akan mempermudah kerja-kerja di lapangan. Makanya harus semua, siapapun. Bahkan mantan teroris di Jawa Timur ini saya rangkul semua. Kita ajak mereka bisa mensosialisasikan supaya jejak mereka tidak diikuti, jejak mereka salah. Kita ini semuanya mempunyai kepentingan, walaupun kepentingan yang beda-beda, tapi kita adalah satu negara, satu bangsa yang harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tetap terus maju di bawah kepemimpinan Presiden dan Gubernur Ibu Kofifa Indar Parawansa. Semuanya insya Allah kalau kita komitmen, kita menjaga kerukunan, menjaga persatuan, Indonesia akan semakin maju dan mungkin menjadi negara-negara maju di dunia. Amin. Baik, Pak. Dan biasanya Pak, kerja-kerja menjaga kondusivitas daerah ini kan penuh cerita, Bapak. Ada banyak peristiwa yang mungkin tidak pernah muncul di media, tapi punya proses panjang dan penuh dinamika. Nah, Bapak apa berkenan berbagi beberapa contoh atau satu contoh kasus mediasi atau penyelesaian isu sensitif yang berhasil ditangani dengan damai, Bapak? Selama saya di Kesbang, dan saya mengikuti sampai sekarang, seperti satu kasusnya kelompok Tajul Muluk dengan kelompoknya Rois di Sampang. Mulai dari kejadian sampai saat ini saya mendampingi. Dan alhamdulillah walaupun belum tuntas tapi sudah terurai dan kepentingan mereka sudah banyak yang dicukupi. Tapi masih belum tuntas. Juga permasalahan dulu yang ada di Puger. Itu kelompoknya dari Habib Ali dengan kelompoknya Ustadz Fauzi. Tapi alhamdulillah kita dampingi semua sampai terjadi perdamaian. Ada juga permasalahan-permasalahan penyelesaian hampir tiap hari itu kami melakukan mediasi pada aksi unjuk rasa di kantor gubernur maupun di Gerahadi. Itu juga tidak mudah. Iya, itu peran Bages Bangpol juga, Bapak. Iya, karena kami harus mengkomunikasikan, menampung aspirasi mereka, menyampaikan kepada instansi terkait, mendampingi instansi-instansi yang yang di dunia, di UNRAS, di unjuk rasa, sehingga kadang hampir ratusan atau ribuan yang selama saya di Kesbang ini yang kami reduksi. Misalnya besok mau unjuk rasa berapa ratus, berapa ribu kami datangin, kami jadi diskusi, apa enggak kita diskusikan saja, tidak semuanya harus turun ke jalan. Memang unjuk rasa itu
dilindungi dengan undang-undang. Tapi kalau bisa didiskusikan, kita bicarakan, cari solusi-solusi terbaik akan lebih baik. Itu sudah sering kami lakukan. Poinnya memang komunikasi yang baik ya Bapak, dan pendekatan ke mereka ke ormas-ormas, ke Forkopimda supaya semuanya berjalan dengan lancar. Tentunya kami kadang tidak sendiri, kami kadang mengajak TNI, dari intelijen TNI, kepolisian polisi, BIN dan sebagainya. Pak Edi, setelah kita melihat bagaimana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur ini, sekarang kita masuk ke hal yang menjadi fondasi Pak dari semua itu. Program-program unggulan yang sedang dijalankan. Karena menjaga harmoni dan ketahanan daerah tentu tidak hanya soal respon yang cepat Pak, tapi juga soal pembangunan yang dirancang secara berkelanjutan. Program-program apa saja Pak yang sedang dijalankan di Bakesbang Pol Jatim? Pada saat dulu saya di Kesbang awal-awal dulu masih menjadi kabid, bahwa banyak kegiatan-kegiatan itu seperti sosialisasi di sekolah, di kampus, di mana itu pondok-pondok pesantren, rapat-rapat koordinasi. Tapi menurut saya itu, bagi saya perlu ada inovasi-inovasi lain. Nah, tapi inovasi yang masih kita jalankan saat ini, kita sekarang sudah seperti membuat regulasi-regulasi ya. Bahkan regulasi Jawa Timur seperti kemarin ditantangani Ibu ada Perda dan Pergub toleransi kehidupan bermasyarakat. Itu satu-satunya di Indonesia, nggak ada lain di lain. Ya. Ada lagi kemarin Ibu memerintahkan kami untuk menyiapkan pengaturan pengeras suara. Sound horeg. Itu kemarin ditantangani edaran bersama Pangdam, Kapolda, dan Ibu Gubernur. Terus berikutnya termasuk ada perda pengawasan orang asing, perda terkait dengan narkotika, pencegahan narkotika, dan terakhir kemarin juga ada ormas, juga ada perda pergub ormas, ada juga pergub fasilitasi pencegahan radikal teroris. Itu satu-satunya di Indonesia, yang lain nggak ada. Luar biasa. Selain itu juga inovasi dari Jawa Timur di bawah kepemimpinan Ibu ini adalah rapat akbar, yaitu forum pimpinan daerah yang kemarin kita laksanakan di Grand City. Itu juga tidak dilakukan oleh provinsi-provinsi yang lain. Yang menghadirkan Forkopimda provinsi, kabupaten, kota sampai tingkat kecamatan, 2.500 orang. Tujuannya adalah satu, kita menyampaikan ke publik pesan bahwa kita pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, Forkopimda, TNI, polisi, kejaksaan, pengadilan, kita bersatu kuat membangun Jawa Timur, membangun kabupaten kota di Jawa Timur. Kita solid, ekonomi kita harus tumbuh, keamanan kita harus kuat, sosial dan budaya kita juga harus kuat dan tumbuh. Dan juga tentunya ini sebuah fakta yang mungkin Sobat Jatim juga baru tahu, kalau Paskibraka itu ternyata digembleng di Bakesbang Pol. Bapak mungkin bisa cerita. Sebelumnya pengibar pasukan pengibar bendera itu sebelumnya ada di Dispora. Mulai tahun 2023 itu diserahkan di Kesbangpol di bawah BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Nah, mulai 2023 Bakesbangpol yang melaksanakan, sehingga mulai dari rekrutmen tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan yang menyiapkan Paskibraka nasional juga melalui provinsi. Di situ makanya ada tantangan-tantangan, kita kerja bersama dengan TNI dan juga Purna Paskibraka. Jadi kita harus tahu tentang karakter, potensi anak-anak di tingkat kabupaten kota. Kita sudah tahu, oh ini orangnya bagus dan sebagainya. Nanti diseleksi di tingkat provinsi, nanti diambil satu kabupaten satu pasang mewakili daerah. Yang terbaik dari 38 pasang itu kita ambil 2 pasang yang terbaik kira menjadi Paskibra nasional. Nilai apa Pak yang akan nilai kebangsaan apa yang ditanamkan di generasi muda lewat Paskibraka ini? Satu, bahwa tentunya kalau Paskibra itu dari fisik harus memenuhi syarat dulu ya. Betul. Paling tinggi 180,
untuk laki, paling untuk apa namanya ya paling rendah itu untuk laki kalau di Jawa Timur standarnya 170-an 4 itu paling rendah biar sama semua rancak gitu. Nah, perempuan juga begitu ada spesimennya rancak hampir sama semua. Nah, makanya di dalam paskibraka itu ada fisik, ada kesehatan juga kita menjadi syarat dan psikologi. Karena nanti di sana ada penanaman-penanaman setelah lulus mereka akan menjadi apa namanya duta Pancasila. Nah, maka digemblenglah di situ pada saat sebulan itu mereka kita bina apa namanya fisiknya, kita bina mental ideologinya. Selain berbaris PBB dan sebagainya, kita bina ideologinya, penguatan apa namanya ideologinya, sehingga nanti pada saat purna paskibraka mereka menjadi duta-duta Pancasila yang ada di daerah. Bapak, kalau bicara soal menjaga stabilitas di provinsi sebesar Jawa Timur ini tentu ada berbagai tantangan-tantangan ya tadi Bapak yang sudah jelaskan. Tantangan terbesar bagi Bangpol saat ini itu apa Bapak? Sebenarnya secara umum ya semuanya mengalir dan semuanya alhamdulillah dilaksanakan sesuai dengan apa namanya perencanaan maupun harapan-harapan yang kita harapkan bersama. Tapi tadi itu satu bahwa luas wilayah kita, jangkauan kita ini karena sangat luas ya, ada 38 kabupaten, 666 kecamatan, sehingga potensi konflik, gangguan keamanan itu sangat tinggi, sehingga dengan jumlah pegawai kita yang sangat terbatas tadi itu juga membuat kami kadang agak kerepotan, sehingga kami harus merangkul dan membuat banyak teman. Gitu. Terus berikutnya kami juga menyiapkan inovasi bahwa ke depan itu kita buat apa namanya kalau kita nggak perlu semua harus turun ke jalan tapi turun ke lapangan, semua harus kita buat inovasi supaya program-program kita itu nyampe ke publik di pondok pesantren dan sebagainya. Maka nanti kerjasama kita nanti adalah kita akan kerjasama dengan rektor-rektor, dengan kiai-kiai supaya kita melatih mereka, petugas-petugas dari pondok pesantren, dari kampus-kampus, dari sekolah-sekolah, supaya mereka membuat sosialisasi secara mandiri atau masing-masing. Jadi kayak sosialisasi ideologi, sosialisasi kerukunan, nanti mereka kita dorong supaya membuat sosialisasi sendiri di sekolahnya, di lembaga-lembaga pendidikannya, di pondok-pondok pesantrennya. Nanti kita tinggal memantau, mengkomunikasikan supaya ini semuanya berjalan sesuai dengan sistem. Yang berikutnya adalah karena kita banyak kepala dari berbagai suku, bangsa, agama, ideologi, maka ini akan menjadi tantangan kita juga. Karena di Jawa Timur ini sangat dinamis dan kompleks permasalahannya. Sehingga kita harus pelan-pelan, harus hati-hati menghadapi mereka. Itu. Ya, secara umum tantangan alhamdulillah bisa kita ditangani ya, kita lewati bersama. Baik Bapak, sebagai penutup saya ingin mengajak Bapak menyampaikan pesan untuk masyarakat Jawa Timur untuk harapan, ajakan dan juga langkah kecil apa yang bisa dilakukan bersama supaya harmoni di Provinsi Jawa Timur ini tetap terjaga Bapak. Monggo silakan. Terima kasih. Ini di penghujung acara saya selaku Kepala Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur ingin mengajak kepada seluruh sobat Jawa Timur bahwa kita ini adalah dari berbagai suku, bangsa, agama, dan golongan yang sangat kompleks dan dinamis, sehingga saya mengajak ayo kita jaga Jawa Timur Indonesia ini aman, nyaman, dan kondusif. Kita jaga kerukunan, kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga visi misi Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Bapak Emil Dardak melalui Nawabakti Satya dan juga
melalui asta cita Bapak Prabowo kita wujudkan bersama sehingga kita wujudkan harmoni masyarakat kita di Jawa Timur sehingga Jawa Timur terus tangguh dan bertumbuh. Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara dan nanti pada gilirannya Jawa Timur akan menjadi provinsi yang kuat, provinsi yang maju, provinsi yang sejahtera, provinsi yang bahagia, dan provinsi yang sangat-sangat menghargai toleransi, yang menjaga kerukunan dan persatuan masyarakat yang ada di Jawa Timur ini. Dan insya Allah semuanya akan terwujud kalau kita bisa kuat, kita bisa bersatu, kita rukun. Semangat, insya Allah kita pasti bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi untuk perspektifnya, lalu pengalaman hidup dan juga cerita yang sangat membuka wawasan Bapak. Baik Sobat Jatim, obrolan pada hari ini mengingatkan kita bahwa harmoni ini tidak pernah hadir begitu saja, tetapi lahir dari kerja panjang, dialog yang dijaga, dan juga komitmen yang konsisten termasuk kerja bersama seluruh perangkat daerah di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang terus mendorong kolaborasi mewujudkan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Baik, Pak Edi, semoga apa yang dibagikan hari ini bisa membuat kita semua lebih peka, lebih terlibat, dan lebih siap merawat Jawa Timur yang damai karena kerja baik layak untuk diceritakan. Baik, saya Yohanes Fandi, sampai jumpa di cerita kita selanjutnya di episode yang lain. Saya Yohanes Fandi dan Pak Edi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.